Nah, nur mereka berusaha keluar. Jadi kalau dia orang beriman, nur mereka berusaha keluar dari depan mereka dan dari kanan mereka. Pada hari dia dibangkitkan, kalau dia orang beriman. Mengapa dikatakan harus ada nur? Karena pada waktu itu gelap. Waktu itu gelap. Tidak ada cahaya. Nur mereka berusaha keluar dari depan mereka dan dari kanan mereka. Nah, mereka mengatakan, Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami nur kami, dan ampunkanlah kami. Ini doa orang beriman. Jadi orang beriman ketika dibangkitkan dia berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Doa itu dilanjutkan dengan pernyataan, sesungguhnya engkau berkuasa atas setiap sesuatu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi jangan lupa sebagai orang beriman ada doa ketika bangkit nanti. Karena cahayanya nggak sempurna itu, kayak baterainya kurang dicas. Jadi redup-redup, makanya dia berdoa. Atmim lana nurana. Sempurnakanlah bagi kami nur kami. Ini baterai badan ini sudah soak karena disuruh bersedekah nggak mau, suruh mendorong gerobak nggak mau, nanti soak itunya baterainya. Jadi waktu bangkit itu redup. Nah, makanya dia berdoa, sempurnakanlah bagi kami nur kami. Nggak bisa jalan dia kalau nggak ada cahaya. Sesungguhnya engkau berkuasa atas setiap sesuatu. Ini cerita dari Al-Quran, jadi bukan omong kosong. Begitu ceritanya nanti kalau dibangkitkan. Pada waktu itulah berkata munafikin dan munafikat kepada orang yang beriman. Hari berkata munafikin dan munafikat kepada orang yang beriman. Nah, 57:13. Kalau tadi itu 668. 57:13. Apa katanya? Tunggu kami, berilah kami sebagian dari nur kamu. Ternyata orang munafik dibangkitkan gak ada cahaya dia. Orang dia tidak mau bersedekah, tidak mau mensucikan jiwa. Bagaimana ada cahaya? Tunggu kami, berilah kami sebagian dari nur kamu. 57:13b. Nah, lalu dikatakan ke dia, dikatakan kembalilah ke belakang kamu, maka carilah nur. Jadi disuruh dia ke belakang, suruh ke belakang. Nah, ke belakang dia. Maka diadakan antara mereka dengan karakter pagar, baginya pintu. Wah, ini kan luar biasa. Masih 57:13 bagian D. Maka diadakan antara mereka dengan karakter pagar, baginya ada pintu. Berarti pintu itu untuk nutup kalau dia sudah ke belakang. Ditutup. Ayat itu selanjutnya bunyinya seperti ini. Bagian dalamnya padanya rahmat dan belakangnya dari sebelumnya azab. Nah, ini penggambarannya seperti itu. Jadi alat peraganya itu udah dibuat di Gunung Padang, alat peraganya. 57:13 ini berlanjut ke 7:46. Kenapa? Karena orang beriman itu kan jalan terus, di waktu gelap dia dengan nurnya itu berjalan. Dia sampai di depan benteng Al-A'raf. Ini dia. Dan antara keduanya ada dinding. Dan di atas benteng Al-A'raf ada beberapa laki-laki. Ini cerita dari Al-Quran. Kamu dustakan. Emangnya dalam penggambaran kamu nanti di akhirnya bagaimana ceritanya? Kamu ngarang-ngarang aja. Seperti ini ceritanya. Ada laki-laki, beberapa laki-laki di atas benteng Al-A'raf. Mereka mengenali tiap tanda mereka. Tiap tanda orang-orang beriman yang jadi calon penduduk surga itu. Dan mereka seru calon penduduk surga. Salam atas kamu. Jadi mereka itu pasti berjalan melewati di depan benteng Al-A'raf. Alat peraganya di Gunung Padang kan luar biasa. Maka di Gunung Padang pintunya itu di sini.
Di sini pintunya. Jadi orang yang di teras ini keluarnya pasti melewati gunung masjid. Di Gunung Padang ini bilang gunung masjid. Kalau di pilar Al-Quran ini benteng Al-Araf. Salam atas kamu. Salamun alaikum. Nah, salam atas kamu. Salam atas kamu. Salam atas kamu. Wah, dikasih salam, bayangin. Kalau diterjemahkan sejahtera atas kamu. Mereka ini belum masuk padanya. Nah, dikasih tahu. Dia belum masuk padanya. Dan mereka sangat ingin. Jadi diceritakan dalam Al-Quran. Digambarkan di Gunung Padang. Benteng Al-A'raf. Itu gunung masjid. Salam atas kamu. Salam atas kamu. Salam atas kamu. Salam atas kamu. Apa cerita ini kamu akan dustakan? Ini Al-Quran, ini misteri surat Al-A'raf. Selama ini kita nggak ngerti itu cerita itu. Gimana ada manusia di atas, laki-laki di atas benteng memberikan salam. Ternyata penggambarannya ada di Gunung Padang. Luar biasa. Nah, di ayat 49 yang tadi itu kan ayat 46. 46 Al-A'raf. Nah, di ayat 49 itu orang yang di benteng ini yang mengatakan, masuklah kamu ke surga. Jadi orang di benteng itu, orang yang di atas benteng Al-A'raf itu yang mengatakan, masuklah kamu ke surga. Tidak ada ketakutan atas kamu. Dan tidak kamu berduka cita. Itu ceritanya. Cerita yang mahal. Alat peraganya pun mahal. Di dunia cuma ada di sini alat peraganya. Nah, kalau di Gunung Padang jalan itu ya di sini. Dari sini nih jalannya ke sini. Karena kalau maju terus ada talut. Nah, beloknya ke sini jalannya. Jadi mereka jalan ke situ jalannya.